Perdebatan soal batas kebebasan berekspresi di dunia digital kembali mencuat. Kali ini, perhatian tertuju pada penangkapan dua orang oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat. Keduanya berinisial AYP, 49 tahun, dan AF, 40 tahun. Penangkapan tersebut berkaitan dengan unggahan dan komentar yang memuat pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai program senjata nuklir Iran. Namun, di tengah proses hukum tersebut, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengingatkan aparat kepolisian agar tetap berpegang pada aturan hukum. Anggota Kompolnas Chairul Anam secara khusus mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan mengenai makna kerusuhan di ruang digital. Chairul Anam mengatakan tindakan kepolisian harus tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku, termasuk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Anam, putusan MK memberikan pemaknaan bahwa dinamika di ruang siber berbeda dengan dinamika yang terjadi di dunia nyata. Karena itu, ruang digital tetap harus menjadi bagian dari ruang kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Namun, bukan berarti seluruh aktivitas di dunia maya bebas dari konsekuensi hukum. Anam menegaskan, jika yang terjadi adalah fitnah atau propaganda kebencian, termasuk propaganda untuk melakukan kekerasan, maka hal tersebut tetap dilarang dalam konteks hak asasi manusia. Tetapi menurutnya, dinamika yang terjadi di ruang siber tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk melakukan penegakan hukum. Disinilah, menurut Kompolnas, putusan MK harus menjadi pedoman bagi kepolisian. Peringatan Kompolnas tersebut disampaikan setelah Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap dua orang. AYP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membuat, mengedit, dan mentransmisikan konten melalui platform Threads. Sementara AF diduga mengunggah komentar bernada provokatif pada unggahan tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengatakan perkara tersebut bermula dari laporan polisi yang diterima pada 4 Agustus 2026. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat. Dari hasil penelusuran penyidikan, polisi menetapkan lokasi kejadian perkara di Jalan Raya Cimahi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Menurut kepolisian, salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah komentar yang disebut bernada provokatif. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat menyebut komentar tersebut berisi ajakan bernada kekerasan terhadap rombongan tertentu. Pelapor menilai unggahan dan komentar tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum serta mengancam keutuhan bangsa. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Saat ini, kedua tersangka dijerat dengan sejumlah pasal. Di antaranya pasal 35 Jungto pasal 51 dan atau pasal 29 Jungto pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Selain itu, mereka juga dijerat dengan pasal 243, pasal 246, pasal 247, dan pasal 248 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Disinilah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan. Putusan yang dimaksud adalah putusan MK Nomor 115, PUU 22 2024. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan kembali mengenai makna kerusuhan sebagaimana berkaitan dengan pasal 28 ayat 3 UU ITE. MK menilai sebelumnya terdapat ketidakpastian hukum mengenai makna kerusuhan. Salah satu persoalannya adalah ketika istilah kerusuhan tersebut dikaitkan dengan apa yang terjadi di ruang siber. MK kemudian memberikan batasan. Kerusuhan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah kerusuhan yang terjadi secara fisik di masyarakat. Artinya, keributan atau kegaduhan yang hanya terjadi di ruang digital atau siber tidak termasuk dalam pengertian kerusuhan tersebut. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan harus dimaknai sebagai kerusuhan yang terjadi secara fisik di masyarakat. Bukan sekadar keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.